sip ya. Saya balikkan lagi. Wah, ini kita anggap lewat aja lah ya. Jadi kita akan mencoba menunjukkan bagaimana menjalankan MedPower menggunakan Octave ya. Pertama kita buka Octave dulu. Ketika Octave ini ready, itu yang paling tampak di tempat saya ini adalah command window di sini. Sampai ada prompt yang seperti ini, lebih besar dari itu 2 kali, sebenarnya Octave-nya berarti masih mempersiapkan diri ya. Ini udah siap di sini. Kemudian kalau saya ketik run PF ya, run power flow, dia nggak ngerti karena pada dasarnya di sini dia nggak tahu run PF itu apa, karena dia nggak tahu lokasinya di mana. Maka saya pergi ke folder MedPower ini ya, sini yang bisa kita verifikasi bahwa posisi kita sekarang di print working directory-nya itu di MedPower 7.1. Saya coba lagi run pf ya, itu masih nggak bisa ya, karena sebenarnya ini seakan-akan MedPower-nya belum terinstall. Jadi solusinya mungkin kita install dulu MedPower-nya. Sini ada script yang isinya install MedPower. Kalau saya double klik, isinya kurang lebih seperti ini ya. Ini akan saya jalankan di jendela command window ini. Kita langsung diminta untuk memilih 1, 2 atau 3. Defaultnya 1. Kalau saya milih 1 itu akibatnya seperti ini. Jadi saya harus memilih 3. Jadi kita memang memodifikasi part Octave dan simpannya ya. Kalau yang sebelumnya itu enggak. Jadi saya pilih 3 di sini dengan harapan dia benar-benar tersimpan. Maka prosedurnya akan berjalan, kita akan menunggu ya. Di sini adalah folder subfolder yang harus diketahui oleh Octave supaya MedPower bisa berjalan. Ya, ini jadi Octave akan menerima informasi ini ya, katanya. Jadi kita menambah koleksi directory ini ke dalam Octave path. Ya, selesai. Nah, ini kata dia your updated Octave path has been saved using save path. Terus ini yang penting ya, dia bilang di sini MedPower is installed and ready to use ya. Kemudian you may begin with this mp-var MedPower function atau menjalankan tes MedPower ya. Would you like to run MedPower test now? Jawaban saya tidak ya, saya tidak mau. Sudah selesai ya. Ini pilihannya. Ini kenapa yang saya kemarin harus tidak berjalan, karena waktu itu saya install tuh, kalau kalian lihat di rekaman mungkin saya pilih nomor 1 deh kayaknya ya, bukan nomor 3. Untuk memeriksa apakah benar. Oke,
amplifier-nya benar, run PF saya tes lagi ya. Oke, berarti sekarang instalasinya benar-benar udah permanen. Dan kalau saya tutup oktavnya dan saya buka lagi, kita tunggu sampai dia ready. Agak lama. Dia ready, saya ketik amplifier, oke, saya ketik run power, flow, bisa ya. Ini yang tampak ini adalah outputnya ya. Nah, saya akan ulangi lagi yang tadi ya, bahwa yang terakhir saya ada di baris ketiga, di bawah dia converge in less than 1 second ya, 0,08 second. Jadi kemudian ada sistem summary di mana dia menjelaskan sistem yang dibahas ya. Mulai dari how many, berapa banyak. How many, ada how much, berapa banyak juga. Terus ada daya, ada Q, segala macam ya. How many, berapa bus yang ada? 9. Berapa generator? 3. Committed generator, generator yang terhubung 3. Beban ada 3. Beban yang tetap ada 3. Dispatchable itu maksudnya bisa dilepas gitu. Kemudian ada sun kapasitor, ada branches, ada transformer, ada saluran intertie. Nah, intertie ini bisa kita bilang misalnya saluran 500 kV yang menghubungkan nanti misalnya Jawa dan Sumatera gitu. Kemudian ada area, satu area gitu. Kita area misalnya bisa kita sebut area Bengkulu atau area Jambi atau area Palembang gitu. Kemudian itu yang how many, ini yang integer ya. Kemudian ada how much, total generation capacity 890 megawatt, Q-VAR-nya dari minus 900 sampai positif 900. Kemudian ada online capacity 820, itu berarti semua generatornya online. Generation aktual, jadi yang dibangkitkan sebenarnya oleh generator itu cuma 319 ya, jauh di bawah kapasitas dari generator. Dari sisi beban besarnya ada 315 ya, masuk akal ya, karena beban kita cuma 315, pembangkitan kita 319 ya. Nggak masuk akal kalau beban kita 315 kita bangkitkan 820 gitu kan, nggak masuk akal. Kelebihannya pasti mubazir. Kemudian ada sun, ada rugi-rugi daya itu sekitar 4,64 megawatt. Jadi operasi kita ini beban di 315, kerugiannya ada di 4,6. Nah, berapa persen itu? Saya hitung aja ya. Ruginya ada di 4,64 dibagi 315. Jadi sekitar 1,4% ya. Sekitar 1,4%. Jadi salah saya nih, saya mestinya di 319 bukan di 315. 319,64 ya, yang dibangkitkan itu 319,64 megawatt, tapi yang ruginya 4,64 megawatt, jadi ruginya itu 1,45%, which is very nice ya. Walaupun 4 megawatt itu bisa melayani sampai 4.000 rumah ya. Kalau satu rumah kita anggap 900 watt, maka 4.600 megawatt ya. 464 megawatt itu berarti E pangkat 6 ya, megawatt dibagi 900 watt ya. Rumah saya ini kan 900 watt. Salah, E6 ya. E6. Jadi sekitar 5.000 rumah ya.
Jadi 1%-nya di sini adalah 1,5%-nya itu setara dengan 5.000 rumah. Ya. Jadi rugi-ruginya cuma 1,5%, tapi karena sistemnya ini besar, yang dibangkitkan aja lah sekitar 319 megawatt, maka yang rugi-rugi tadi itu setara dengan 5.000 rumah. Jadi kamu jadinya bisa menghargai kenapa PLN atau sistem suka mengurangi rugi-rugi daya listrik. 4.000 rumah itu udah berapa kecamatan kan, udah banyak sekali itu. Kemudian di sini ada tegangannya magnitudenya ada 0,996 PU di bus 9 ya. Yang paling kecil itu terjadi di bus 9, kemudian maksimumnya di 1,04 di bus 1 ya. Jadi kan kalau kita ingat tadi plus minus 10%, maka tegangan semuanya aman ya, aman dalam range plus minus 10%. Ini juga berarti bahwa istilahnya studi aliran daya ini bisa digunakan untuk memeriksa satu buah unjuk kinerja, yaitu unjuk kinerja besarnya tegangan. Apakah ada yang lain? Mungkin kita lihat aja ya. Itu tadi dari sistem summary. Kemudian ada bus data di sini ya. Nah, di bus data ini terlihat di sini ada kolom nomor bus, ada tegangan, magnitudo dan sudutnya, ada pembangkitan P dan Q, ada beban P dan Q ya. Di sini bisa kita lihat bahwa tegangannya jelas sekali magnitudenya di kolom kedua ini. Jadi studi aliran daya ini bisa menunjukkan tegangan di setiap bus. Dalam hal ini semuanya masih aman, saya melihatnya semuanya masih aman. Kemudian di sini ada P dan Q, misalnya kan ini P-nya megawatt 90, Q-nya adalah 30, maka berapa power faktornya? Gitu kan? Kita punya P 910 P tidak pakai, P sama dengan 90 megawatt, Q tidak dipakai, Q 30 kW ya. Maka saya bertanya berapa faktor dayanya. Pertama saya hitung S itu adalah akar dari 90 kuadrat ditambah 30 kuadrat. Maka faktor dayanya adalah, tadi salah ya. Oke. Maka faktor dayanya adalah P dibagi S. Itu di 0,948, masih jauh di batas unjuk kinerja tadi yang di 0,85. Jadi studi aliran daya ini bisa kita gunakan juga untuk mengetahui faktor daya ya. Faktor daya di setiap titik ya. Faktor daya di setiap titik, dan ya kalau kalian hitung yang lain mungkin kalian akan tahu. Misalnya di bus nomor 9 ini P-nya 125, Q-nya 50. Berapa faktor dayanya? Coba kalian hitung. Berapa faktor dayanya? Diketahui P-nya 125 dan Q 50. Ayo, siapa yang bisa lebih dulu dari saya? P 125, Q 50. Ada yang bisa lebih dahulu dari saya? S-nya sekian. S-nya 125 dan 50 kuadrat. Power factornya menjadi sama dengan P per S. Oke, berapa yang kalian dapatkan faktor dayanya? Ini ada yang ngerjakan atau tidak? Ini diam semua ini.
Halo? Halo? Iya, Pak. Jadi berapa yang bisa kalian dapatkan? Tadi kalian ngikuti nggak ya yang terakhir ini? Maksud saya tadi screennya saya share nggak tadi? Wahyu? Wahyu? Iya, Pak, ada tadi, Pak. Share Ada screen ya? slide-nya Oh, ada. bagus. Apakah ada yang bisa mendapatkan faktor dayanya? Saya tunggulah ya 2 menit lagi ya. Apa ini? Oke ya, ternyata power faktornya adalah sebesar 0,92 ya. Tadi 0,94 ini 0,92 ya. Is it yang terkait dengan manpower tahap pertamanya bahwa kita sudah bisa membaca output dari manpower dari sisi bus. Sekarang ada output dari sisi branch dari data gini. Ini ada 9 branch. Branch yang pertama itu menghubungkan bus 1 sampai bus 4 ya. Kemudian di kolom yang kanan ini ada from bus injection. Jadi di titik bus nomor 1 itu daya yang disuntikkan dari luar ke saluran pertama dari 1 itu sebesar ini 71,64 sampai 20 dan 27,05 megavar ya. Kemudian di sisi tubasnya ada injeksi dari tubas itu ada di bus 4 itu ke saluran yang pertama ini disuntikkan daya sebesar minus 7,64 ya dan minus 23,92 sehingga lossesnya adalah sebesar ini ya. Losses ini kalau kalian periksa itu sama dengan kalau kalian jumlahkan daya yang disuntikan dari dua sisi saluran, begitu ya. Jadi kita tahu losses, kita tahu saluran, daya mengalir di setiap saluran, dan kita tahu rugi-rugi saluran ya. Dari sini kita bisa memeriksa bahwa saluran yang ruginya paling besar misalnya di sini adalah saluran nomor 8 karena dia ruginya sebesar 2,3 megawatt. Jadi setara dengan lebih dari 2000 rumah ya. Jadi saluran 89 dari 8 ke 9 ini sebesar 2, megawatt dan itu cukup besar sebenarnya. Yang urutan nomor 2 itu adalah saluran dari
branch ketiga yang menghubungkan bus 5 dan 6 itu 1,3 ya. Itu dua saluran ini bertanggung jawab lebih dari setengah yang 4 tadi, lebih dari 3.000 rumah ya, setara 3.000 rumah. Begitulah output dari studi aliran daya ini ya. Kemudian ini sudah 9.25, kita berhenti saja dulu di sini.